Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang cara ngobrol dan bikin orang suka ataupun akrab sama kamu, ya. Jadi ini saya bikin buat kamu yang saat ini lagi mungkin ketemu dengan keluarga besar atau lagi pulang kampung ketemu keluarga besar, mungkin kadang bingung mau ngomongin apa gitu. Kamu perlu dengerin episode ini. Dan ini nggak cuma bisa diterapin di ketika ketemu keluarga besar, tapi ketemu dengan siapapun orang lain kamu bisa terapkan ilmu ini juga, ya. Tapi sebelum bahas lebih lanjut, saya mau tahu dong berapa banyak dari kamu yang saat ini lagi pulang kampung, ya. Silakan kamu bisa mengisi polling yang ada di episode ini, ya. Saya pengen tahu berapa banyak yang lagi pulang kampung, ya. Nah, jadi biasanya kan kadang kalau lagi ketemu sama keluarga besar tuh kadang kita bingung ya mau ngomong apa. Bingung buat membangun pembicaraan tuh harus ngomong apa gitu ya, biar akrab gitu. Biar nggak di pojokan main HP sendiri kayak gitu. Dan saya juga ngerasain hal yang sama juga ketika ketemu sama keluarga besar. Memang saya nggak lebaran gitu ya, tapi kadang Natalan gitu kan ketemu ya. Kurang lebih sama ya, ketemu keluarga besar, terus kadang awkward mau ngomong apa. Nah, buat kamu yang bingung dan kamu mau melatih kemampuan interpersonal kamu, yaitu adalah bagaimana kemampuan kamu berkomunikasi dengan orang lain, kamu bisa terapin berbagai macam prinsip ini. Ya, jadi ketika ketemu sama banyak orang nanti, lihatlah itu sebagai kesempatan ataupun peluang buat kamu untuk melatih kemampuan komunikasimu, ya. Nah, yang pertama, ketika kamu bingung mau ngomong apa, kamu bisa obrolin tentang dirinya, ya. Karena setiap orang itu ingin merasa spesial. Bayangin kalau kamu misalnya lagi selfie bareng-bareng, wifi ya, bareng-bareng sama teman-temanmu, terus kamu mau lihat hasilnya, siapa orang yang pertama akan kamu lihat? Ya, pasti kamu sendiri gitu kan. Aku mana ya? Aku keren nggak? Aku ganteng nggak? Dan lain-lainnya. Kamu akan ngelihat dirimu sendiri, itu yang kamu utamakan. Ya, itu salah satu contoh orang itu mengutamakan tentang dirinya. Orang itu ingin merasa spesial. Nah, maka dari itu, ketika kamu bingung mau ngobrol apa sama orang lain, ya obrolin aja tentang dirinya dulu, ya. Kamu bisa mulai dari gimana kuliahnya, lagi sibuk apa sekarang kayak gitu. Nah, terus obrolannya yang mengalir dari pertanyaan-pertanyaan general tadi, baru makin lama makin spesifik kayak gitu. Lalu juga ketika kamu ngobrol, kamu juga bisa satu yang namanya menemukan kesamaan antara kamu sama dirinya. Sama-sama suka apa gitu ya. Kadang-kadang ketika muncul satu kesamaan, akhirnya muncul keakraban. Kayak misalnya kalau kamu suka nonton suatu tim bola, misalnya kamu fansnya Manchester United misalnya, terus kamu ketemu sama orang lain yang fans MU juga, akhirnya kamu cepet jadi akrab, cepet jadi ngobrol kayak gitu. Begitupun juga saya ketika saya kan suka NBA gitu ya, suka basket, ngikutin basket lah. Ketika ketemu orang lain yang sama-sama suka NBA, itu ngobrolnya bisa panjang banget. Ngobrolin playoff, ngobrolin tim, terus ngobrolin gimana kira-kira siapa jadi juara dan lain-lain. Itu bakal panjang banget dan jadi akrab, ya. Jadi kamu bisa ngobrolin tentang dirinya dan juga kamu bisa mencari kesamaan antara kamu sama dia apa, ya. Dan mungkin kalau cewek-cewek gitu ya, tadi kan mungkin contohnya cowok. Kalau cewek juga misalnya ngobrolin drakor, ternyata dia suka drakor juga, akhirnya nyambung. Akhirnya bisa bertukar referensi cerita, referensi film, dan lain-lainnya gitu. Jadi obrolin tentang dirinya, ya. Dan yang kedua, buat dia merasa spesial. Dan tahukah kamu ketika orang lain merasa spesial, itu dia akan cenderung lebih suka sama kamu, ya. Mungkin kamu pernah berada di situasi di mana kamu kayak didengerin banget sama orang lain dan kamu merasa spesial di sana. Pasti kamu akan lebih seneng gitu kan, lebih suka dan lebih seneng gitu ngobrol sama orang tersebut, ya. Jadi itu salah satu cara untuk bikin kamu lebih cepat akrab dan buat orang suka sama kamu, ya. Nah, terus yang kedua yang bisa kamu latih juga ketika ketemu sama orang banyak adalah kemampuan kamu untuk mendengar. Mungkin lebih tepatnya bukan mendengar, tapi mendengarkan, ya. Mendengarkan hanya sekedar dengar,
Tapi kalau mendengarkan benar-benar kamu fokus, benar-benar kamu tulus, benar-benar kamu membuat orang lain yang sedang berbicara ke kamu itu merasa didengarkan, ya. Ini juga sangat penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan karir, dalam kehidupan misalnya jadi pemimpin, dengan orang lain, dengan pasangan. Skill ini sangat penting banget. Selama kamu hidup sama orang lain, kamu perlu kemampuan mendengarkan agar orang bisa merasa didengarkan dan merasa spesial juga. Nah, ada beberapa poin yang bisa kamu latih agar kamu bisa melatih kemampuan kamu mendengarkan. Yang pertama, kamu kalau lagi ngobrol harus nunggu dia sampai selesai ngomong dulu baru kamu potong. Ya, banyak banget orang yang saya perhatiin dan saya pun dulu juga seperti itu. Kadang suka motong pembicaraan orang. Orang lagi ngomong apa kita cut, lagi ngomong bla 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 kita cut. Oh dulu saya juga pernah tuh kayak gitu. Nah itu pasti nggak enak banget. Bayangin kamu lagi ngobrol sama orang, terus kamu dipotong sama orang lain padahal kamu belum selesai ngomong. Pasti itu rasanya sangat-sangat tidak enak gitu. Jadi belajar untuk mendengarkan sampai orang tadi selesai ngomong dulu, baru gantian kamu ngomong. Ya. Nah terus ketika mendengarkan, kamu bisa juga kasih respon-respon nonverbal yang menandakan bahwa kamu mendengarkan. Misalnya seperti mengangguk gitu ya. Atau kamu ketika orang lain ngomong bla 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 bla, kamu memberikan suara-suara seperti kayak gitu ya. Itu cukup powerful juga untuk membuat orang merasa didengarkan. Kayak gitu. Sambil ngangguk kayak gitu. Jadi nonverbal itu kamu latih juga untuk memberikan respon dan membuat orang merasa bahwa kamu benar-benar mendengarkan dia. Ya. Nah, selain nonverbal, secara verbal pun juga bisa kamu latih. Yaitu misalnya dengan cara kamu memberikan pertanyaan-pertanyaan lanjutan dari apa yang dia ceritakan. Itu tanda bahwa kita mendengarkan gitu. Dia cerita bla 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 bla, terus kamu lanjutin. Loh, tapi kenapa seperti itu? Bukannya dia seperti ini gitu. Kamu nanya seperti itu. Nah, itu tanda bahwa kamu mendengarkan ceritanya dengan spesifik, dengan dalam, dan itu orang akan menghargai effort kamu untuk mendengarkan itu, ya. Terus mungkin kamu berpikir, waduh, kalau selalu memberikan respon pertanyaan, tapi kan kadang-kadang ada cerita yang nggak perlu kita tanya lagi gitu kan. Nggak mungkin saya nanya-nanya terus di setiap pembicaraan, malah jadi terlalu formal kayak gitu. Kalau setiap kali dia cerita saya tanya. Yes, betul. Jadi respon yang kamu berikan itu tidak melulu harus dengan pertanyaan. Kamu memberikan respon hanya dengan mengulangi makna yang dia ceritakan itu sudah cukup. Jadi nggak perlu selalu bertanya. Kayak misalnya contoh, oh saya perjalanan tuh jauh banget nih dari ke tempat ini. Saya dari Jakarta nyetir ke Surabaya. Saya nggak tahu berapa jam ya, tapi misalnya 12 jam ini saya baru sampai gitu. Nah, untuk merespon itu kamu nggak perlu bertanya kayak perjalanannya jauh nggak ya kayak gitu. Itu nggak perlu seperti itu atau nanya hal lain. Berapa kali ke rest area kamu kayak gitu. Nggak perlu seperti itu. Sesimpel kamu memberikan respon, wah jauh juga ya, atau wah pasti capek ya nyetir 12 jam seperti itu. Nah, hanya dengan mengulangi, ya, saya ulangi lagi, hanya dengan mengulangi pesan ataupun makna dari cerita yang diberikan oleh orang lain, itu akan membuat orang lain juga merasa didengarkan, ya. Dengan mengulangi seperti itu, orang akan berpikir bahwa, oh, dia dari tadi mendengarkan aku nih, karena dia bisa ngulangin apa yang aku ceritain, ya gitu. Tapi ngulanginnya nggak perlu semua cerita diulang ya. Poin pentingnya aja, kesimpulannya aja kamu ulangi seperti itu. Dan itu ada 2 benefit sebenarnya ketika kamu mengulangi seperti itu. Yang pertama adalah orang lain akan merasa didengarkan. Terus yang kedua adalah kamu juga bisa konfirmasi apa yang kamu ulangi itu sesuai dengan pemahamanmu itu benar nggak sesuai dengan pemikirannya dia. Ya, jadi kamu bisa lakukan pengulangan seperti itu. Oke? Nah, itu dia tadi yang bisa kamu praktekkan mumpung lagi banyak orang nih, ketemu lagi banyak orang. Dan ini juga saya sering banget praktekkan gitu ya ketika saya belajar tentang ilmu interpersonal skill kayak gini, ilmu relationship seperti ini. Ketika ketemu sama orang saya praktekin nih tentang cara ngobrol, tentang cara mendengarkan. Dan ini bisa kamu praktekin di keluarga, terus mungkin ke gebetanmu mungkin, sehingga kamu bisa lebih akrab dan ketika dia merasa didengarkan, dia akan lebih dekat sama kamu. Ya, kamu bisa coba. Maka dari itu, ketika ada kesempatan, kamu harus latih skill ini, ya. Dan di akhir ini saya juga mau menginfokan bahwa saya dan tim beberapa waktu lalu juga sempat diskusi terkait webinar selanjutnya dari Self-Dev. Kita udah nentuin yaitu di hari Minggu tanggal 4 Juni 2023
dari jam 10 sampai 11 pagi kita akan ada webinar ya. Kali ini temanya adalah Success Anywhere. Gimana kamu bisa sukses dimanapun gitu ya. Webinar ini saya peruntukkan untuk kamu yang lagi merantau atau mau merantau sehingga kamu bisa sukses di tempat perantauanmu. Ya, kamu akan belajar tentang unlimited success formula, gimana biar kamu gak pernah gagal. Yang kedua, gimana caranya biar kamu bisa memotivasi dirimu ketika di perantauan. Dan yang ketiga, gimana agar kamu bisa membangun support sistemmu. Ya, kamu bisa join di webinar ini secara gratis ya di tanggal 4 Juni nanti. Untuk memastikan kamu terdaftar, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.